Halo YouTube, kembali lagi dengan channel Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan seri Spiritual Mind ya. Jadi spiritualitas sebagai pintu sukses trading. Oke, langsung saja teman-teman ya. Sebelumnya seperti biasa kita disclaimer dulu ya untuk teman-teman yang trading atau investasi di pasar finansial ya. Hati-hati mengalami kerugian atau kehilangan uang, bisa bangkrut. Cari informasi dulu, belajar dulu, cari mentor dulu, cari teman dulu, tanya-tanya dulu, konsultasi dulu ya. Jangan langsung terjun, jangan ikut-ikutan orang yang ngajak, apa kata orang, asal terjun, nanti duitmu hilang, hidupmu nanti makin susah. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Oke, episode 6 menjadi objektif ya. Percayakah Anda, semua hal bisa terjadi di dalam pasar kapan saja? Itulah yang saya maksud dengan menjadi objektif. Hal ini terjadi karena kebanyakan orang terjebak dalam opini mereka sendiri tentang pasar dan memiliki masalah terhadap fakta bahwa mereka salah. Tidak apa-apa apabila Anda salah dalam ke arah mana pasar akan bergerak. Yang tidak boleh ialah jika Anda menjadi salah tentang arah pasar dan menghiraukan tanda-tanda yang menunjukkan Anda harus keluar dan mulai lagi. Kekurangan objektivitas ini akan membunuh perdagangan Anda ya. Jadi di sini maksudnya adalah objektif itu adalah Anda bisa melihat dua arah sebenarnya ya. Dan dari dua arah ini Anda melihat mana yang lebih potensi atau posibilitasnya lebih tinggi gitu loh. Nah, analisisnya seperti itu. Nah, banyakkan orang mereka hanya pengennya satu arah aja gitu loh. Ya, pengennya sell terus buy terus ya, tanpa mereka melihat gitu. Oh, apakah ini sudah waktunya naik, apakah ini sudah waktunya turun. Nah, dia nggak mau ngelihat itu secara keseluruhan. Ya, mereka istilahnya tuh memiliki masalah ya. Nah, nih, memiliki masalah terhadap fakta bahwa mereka salah gitu. Jadi memang orang-orang seperti ini memang istilahnya dia nggak mau menerima kesalahan dulu bahwa oh, hari ini nggak bisa sell nih, kita harus nyari buy dulu misalnya. Jadi mereka itu terjebak sih memang ya, terjebak dalam pendapat mereka ya, opini mereka gitu loh. Jadi memang ini biasanya orang-orang yang suka campur aduk metode ya. Orang yang suka campur aduk metode biasanya kayak gini nih keseringan ya. Jadi nggak apa-apa salah kalau Anda itu misalnya oh kena SL, nggak apa-apa, atau nggak apa-apa salah dalam analisa. Yang penting ya, kalau misalnya sudah ngelihat tanda-tanda itu sudah tidak relevan, Anda bisa exit ya. Jadi saya sering itu ya, ketika saya pasang yang namanya limit order, misalnya di sini harga turun ya, saya pasang limit order misalnya di sini ya, saya pasang di sini, saya limit, tiba-tiba harga naik ke sini. Nah, tetapi pada saat harga naik ya, saya melihat bahwa harga ini naiknya kok kencang banget ya, ini belum kena gitu, mungkin sekitar 1-2 jam lagi baru kena entry. Nah, itu biasanya apa yang saya lakukan ya, saya close entry saya dulu ya. Kenapa? Biar lebih aman. Takutnya apa? Nanti takutnya ditabrak gitu loh ya. Saya close, saya punya limit, saya tunggu konfirmasi. Biasanya jika di sini ada reaksi ya, misalnya di sini ada reaksi, baru saya entry lagi gitu, tinggal pasang sell stop, selesai gitu loh. Nah, itu adalah menjadi objektif, itu namanya nggak egois. Tapi kalau orang egois ya udah capek gitu loh ya, dia nggak mau ngalah ya. Untuk menjadi objektif, Anda tidak bisa memerintah dan berharap pada pasar. Karena pertama, Anda akan menutup diri Anda atau menghilangkan informasi penting yang ditawarkan pasar untuk membantu Anda menentukan kemana arah pasar. Kedua, Anda tidak memiliki cukup kekuatan, ya, cukup kekuatan untuk mengontrol pasar dan membuatnya bergerak sesuai dengan perintah dan harapan Anda. Jadi, Anda mesti belajar untuk menjadi objektif di dalam pengamatan pasar Anda, ya. Jadi yang pertama itu, ya, teman-teman itu sedikit keras kepala, ya, big head, nggak mau menerima apa yang ada di pasar gitu loh ya. Oh, market ini sudah mau reversal, oh market ini mau breakout. Nah, teman-teman itu apa ya istilahnya, ngeyel gitu loh, ngeyel, susah dikasih tahu. Nah, kalau yang kedua ini berusaha untuk kontrol market, padahal bukan siapa-siapa, nggak punya kekuatan lah ya, bukan orang yang bisa menggerakkan harga gitu, tapi berusaha seperti bisa menggerakkan harga. Nah, ini yang pertama itu, dan yang kedua ini relate banget ya kalau Anda itu sadar gitu. Sangatlah aneh di dalam dunia tanpa aturan seperti trading, Anda perlu memiliki seperangkat aturan yang harus Anda patuhi. Jujur saja, trading sebenarnya tidak memiliki aturan apapun. Anda bisa masuk dan keluar kapanpun Anda mau. Anda bisa menambah atau mengurangi posisi Anda, dan Anda bisa menentukan apakah Anda ingin trading atau tidak. Satu hal yang menghalangi Anda berpartisipasi dalam sebuah perdagangan adalah ketersediaan uang. Selain itu, Anda bisa memutuskan apa yang Anda inginkan dan kapan Anda menginginkannya. Ya, jadi sebenarnya ya, trading itu memang nggak punya aturan. Teman-teman baru bangun tidur bisa open posisi, nggak ada yang larang gitu. Teman-teman bisa jadi tiap hari 100 kali trading, bisa gitu, bisa juga. Dan trading itu dia nggak pernah batasin berapa maksimal deposit, nggak ada, berapa maksimal withdraw juga nggak ada, berapa maksimal lot, ya itu tergantung dari modal gitu ya. Jadi satu-satunya memang yang mengontrol trading itu sendiri adalah modal gitu ya, ketersediaan uang ini.
Ya, jadi ketika Anda mau buka lot besar ya, oh modalnya nggak cukup, itu aja paling batasannya gitu. Tetapi selain itu ya Pak, buka lot yang sesuai dengan modal bisa gitu. Mau 100 lot juga bisa gitu, 100 kali entry juga bisa. Jadi sebenarnya trading itu memang nggak punya aturan, sama sekali nggak punya aturan sebenarnya. Makanya karena nggak punya aturan, maka kita harus buat aturan kita sendiri, gitu loh maksudnya. Ya, jadi seperti kita hidup teman-teman. Hidup itu sebenarnya nggak punya aturan. Hidup itu sebenarnya nggak punya aturan. Ya, Anda bisa bangun tidur terserah Anda, gitu loh. Bisa jam 9, bisa jam 4, bisa jam 4 sore, bisa jam 4 pagi, terserah. Nggak ada orang larang gitu loh. Tapi aturan yang melarang Anda itu apabila Anda punya pekerjaan. Nah, Anda dilarang oleh aturan dari pekerjaan Anda, dari perusahaan Anda. Itu yang melarang. Tetapi dunia tidak melarang gitu loh. Ya, misalnya Anda itu istilahnya tuh mau liburan kemanapun. Ya, tetapi ternyata lagi ada PSBB gitu, lagi ada apa namanya COVID gitu loh, ada lockdown. Nah, yang dunia tidak pernah melarang Anda mau kemanapun, tetapi memang pada saat itu ya pemerintah sedang melarang gitu loh, atau istilahnya itu dinas pariwisata di sana sedang istilahnya itu menutup gitu loh, menutup akses. Oh, tidak boleh ada istilahnya turis ke sini, misalnya kayak gitu. Nah, Anda dilarang oleh istilahnya itu aturan di sana gitu loh. Bukan dunia yang melarang Anda. Jadi seperti itu. Jadi trading itu sama seperti hidup kita gitu loh. Bebas gitu loh. Hari ini kita mau makan ayam, nggak ada yang larang. Mau makan ikan, nggak ada yang larang. Mau makan sapi, kayak mau makan apa, nggak ada yang larang. Jadi trading itu memang nggak punya aturan sebenarnya. Bisa kapan saja, tetapi hati-hati gitu loh. Dari karena nggak ada aturan ini, banyak orang hancur gitu. Karena tidak ada aturan yang baku, Anda harus membuat aturan Anda sendiri. Bila tidak, Anda akan dibanjiri oleh banyak kemungkinan yang berbeda di dalam pasar. Karena tidak ada aturan yang baku ya, Anda harus membuat aturan Anda sendiri. Bila tidak, Anda akan ini sama nih kayaknya. Apabila Anda memutuskan untuk berdagang tanpa menggunakan aturan, saya yakin Anda tidak akan sukses. Kebebasan itu bagus, tapi Anda membutuhkan apa yang saya sebut sebagai kebebasan yang terstruktur. Ya, jadi teman-teman harus bikin aturan teman-teman sendiri ya. Dan istilahnya kalau teman-teman mau trading ya, jadi teman-teman itu tetap bebas, tetapi bebasnya itu terstruktur. Ya, ketika kita punya sistem itu sebenarnya kita bebas juga, tapi terstruktur, punya alur, jelas gitu ya, jelas gitu loh maksudnya. Jadi kita bikin aturan yang sebenarnya aturan itu bebas tapi terstruktur, gitu loh. Pada dasarnya hal itu berarti Anda harus bisa berdagang kapanpun Anda mau, tetapi perdagangan tersebut harus sesuai dengan aturan yang Anda buat sendiri. Aturan akan membantu Anda untuk lebih konsisten dengan perdagangan Anda. Aturan akan membantu Anda menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa menghabiskan dana Anda. Ya, jadi nih, untuk sistem itu sebenarnya adalah untuk membantu kita konsisten. Kemudian membantu kita nih menghindari yang namanya kesalahan-kesalahan nih yang bisa bikin kita loss besar. Tidak peduli tipe trading apa yang Anda lakukan, Anda harus memiliki seperangkat aturan yang membuat perdagangan Anda terstruktur. Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak mau membuat aturan mereka sendiri. Karena apabila mereka membuatnya, mereka harus memikul resiko dari aturan tersebut. Dan seperti kita tahu, kebanyakan orang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, ini ya. Kenapa orang-orang banyak ya, kenapa banyak para trader itu nggak mau bikin sistem sendiri? Karena pertama, sistem itu kan pasti punya probabilitas. Bisa loss. Sistem punya yang namanya risk reward. Ya kan? Nah, jadi trader itu biasanya dia karena sudah tahu gitu, oh, win rate saya 40%, waduh saya pasti akan bisa loss 60 kali. Nah, karena dia nggak suka loss 60 kali itu, makanya dia nggak mau bikin sistem. Jadi dia pikir, ya udah nggak usah ada sistem aja. Daripada kalau saya pakai sistem, nanti saya loss-nya 60% gitu misalnya. Karena win rate saya cuma 40%. Jadi itu yang bikin mereka itu istilahnya nggak mau bikin aturan gitu. Karena takut loss itu tadi. Nggak tahu kenapa ya, penyakit itu. Ya, jadi tetapi kita harus tetap punya yang namanya sistem, teman-teman ya. Karena seperti yang saya jelaskan pada video-video saya yang lain, bahwa ya yang namanya trading itu kan probabilitas ya, bisa loss, ya bisa profit. Tapi hati-hati kalau nggak punya sistem nanti susah konsisten. Ya kayak perusahaan itu kalau dia nggak punya SOP ya, kacau teman-teman. Ya kacau. Karyawannya susah dikontrol nanti ya, suka-suka dia masuk jam kerja suka-suka, masuk kantor suka-suka, kerja suka-suka. Ujung-ujungnya perusahaanmu rusak gitu loh. Nah, daripada perusahaanmu yang rusak kan harus bikin sistem, sama seperti kita trading. Daripada kita punya modal hanya habis sia-sia, ya kita bikin sistem dong. Gitu loh ya. Sistem inilah yang membantu kita untuk istilahnya tuh running. Ya, running menjalankan kita punya trading ini gitu. Membantu kita untuk menjalankan. Tetapi seperti kita tahu juga ya, satu-satunya cara untuk menjadi sukses dalam trading adalah dengan bertanggung jawab 100% dan bertindak sesuai dengan kepentingan utama ya. Saya sangat percaya bahwa kemampuan saya mematuhi perangkat aturan tersebut adalah gambaran langsung dari berapa banyak uang yang akan saya hasilkan dari perdagangan saya. Semakin saya mengikuti aturan saya, semakin baik saya berdagang ya. Jadi saya sendiri tuh ya percaya gitu, memang
kalau kita misalnya ikut kita punya sistem ya, disiplin, itu akan sesuai biasanya dengan hasil probabilitas yang kita hitung itu loh. Ya, dengan hasil statistik yang kita hitung. Jadi kalau kita rata-rata setahun menghasilkan 30%, kalau kita disiplin ya paling 25-30% itu tercapai. Kalau teman-teman punya duit 1 miliar, 25% itu 250 juta, teman-teman. Untuk hidup di Indonesia, 250 juta itu saya rasa udah cukup. Ya, Anda 250 juta di Indonesia itu sudah makan kenyang. Perut Anda buncit. Dalam 5 tahun, Anda makan dengan duit segitu setahun itu bisa buncit, bro. Serius. Ya, Anda bisa besar itu perut Anda. Jadi kenyang itu. Makan tidur enak itu ya. Jadi trader dapat setahun 250 juta. Saya rasa itu banyak itu. Cukup saya rasa. Ya, kalau Anda bersyukur ya. Tapi kalau Anda pengen beli Ferrari, saya rasa itu nggak akan cukup. Ya, tapi kalau saya cukup gitu. Nggak tahu kenapa saya cukup. Gitu. Sekali lagi ya, pasar tidak berhenti bergerak. Apabila Anda tidak bisa meraih kesempatan yang telah terjadi ya, cari kesempatan baru, jangan biarkan pikiran Anda mempermainkan Anda. Semakin Anda mengikuti aturan yang Anda buat, semakin Anda akan mempercayai diri Anda sendiri dan mendatangkan hasil yang lebih baik. Ingatlah, hanya diri Anda yang bertanggung jawab akan hasil dari perdagangan Anda, baik ataupun buruk. Memiliki seperangkat aturan akan membantu Anda mendapatkan hasil yang lebih. Ya, jadi ingat, kalau sering ikut aturan atau sistem, disiplin, pasti kamu akan percaya diri. Dan karena Anda percaya diri, hasil pasti lebih baik. Pasti. Gitu loh. Ya, jadi istilahnya market ini ya, harus objektif. Jadi cara objektif itu sebenarnya punya sistem. Karena adanya sistem, kita bisa objektif. Kalau nggak punya sistem, susah objektif. Kita akan subjektif. Ya, kita akan suka-suka kita. Tapi karena kita punya sistem, kita punya prosedur, kita akan lihat. Kita punya checklist. Ya, checklist kita. Apakah checklist. Oh ini enggak. Apa hasilnya? Tidak trading. Selesai. Itu objektif. Ya. Jadi kita punya checklist. Oh, ada yang nggak sesuai, yang nggak trading. Selesai. Segampang itu. Ya, segampang itu. Ya, ingat ya, kalau Anda bertanggung jawab, ya, Anda itu istilahnya lebih percaya diri. Karena Anda membuat keputusan, dan setiap keputusan yang terjadi, Anda itu ambil resikonya. Anda itu tidak lari dari risiko. Anda mengambil risiko itu ya. Anda menerima gitu. Dan ketika teman-teman punya yang namanya sistem, itu trading itu jauh lebih santai dan lebih ringan. Ya, gitu loh. Saya sedih nih. Orang-orang mungkin sudah open posisi. Saya enggak. Saya santai aja gitu loh. Kenapa? Karena saya tahu kapan saya harus trading. Ya, dan saya sudah tahu gitu kapan market itu datang ke entry saya gitu. Saya tinggal tunggu aja. Dia kasih setup ke saya. Baru saya entry. Karena hari Senin belum ada setup, saya nggak trading. Ya, paling kita ngecek market kan 15 menit, 20 menit lagi gitu. Ya, 20 menit aja gitu. Baru istilahnya setiap market buka jam 8 pagi, kita lihat, oh, ini belum ada breakout. Ya, jadi belum ada trading. Ya, tunggu breakout baru kita trading gitu loh. Ya kan, kalau saya gitu. Jadi ngapain saya pusing? Saya tunggu breakout dulu gitu. Saya tunggu kejelasan. Ya, jadi kayak logiknya seperti ini teman-teman. Ada harga turun. Seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tunggu dia break dulu ini. Dia break. Setelah dia break, nanti dia retest, baru entry. Jadi kita entry di sini. Gitu loh. Sabar. Nah, kalau misalnya harga sekarang itu masih di sini, masih di bawah sini, ya kita tunggu sampai dia breakout. Gitu loh. Ya, jadi sesimpel itu sebenarnya. Tetapi orang itu kan banyak yang nggak sabar. Itu masalahnya. Banyak yang nggak sabar. Kenapa nggak sabar? Karena mereka nggak punya sistem. Gitu. Kesimpulan. Anda membutuhkan aturan yang bisa Anda ikuti agar Anda tidak kebingungan dan merasa ragu saat melakukan perdagangan. Sebagai trader yang baik, Anda harus bisa menerima kondisi apabila skenario Anda salah dan tidak berjalan semestinya. Anda harus bisa menghilangkan perasaan untuk mengatur pasar. Anda tidak punya kemampuan sebesar itu. Pasar tidak bergerak dari asumsi kita sebagai retail trader. Pasar sangatlah bebas. Anda juga demikian. Anda bisa keluar masuk sesuka hati Anda. Pasar tidak melarangnya. Namun Anda harus mempertimbangkan resiko dari tindakan Anda. Saya tidak merasa sedih dan kecewa jika pasar tidak sesuai analisis saya. Dari awal saya sudah percaya bahwa pasar itu bebas. Dia akan terus bergerak sesukanya. Ya, itu dari saya sendiri ya, founder IGFX ya. Jadi dari dulu ya, saat saya diajarkan oleh guru besar saya, ya beliau tuh berkata bahwa saya tanya sama kamu, kalau misalnya kamu tidur dari Senin sampai Jumat, harga itu tetap jalan nggak? Dia tanya ke saya. Ya pasti tetap jalan, saya bilang. Loh, kenapa kalau market itu gerak terus, kenapa kalian coba untuk kontrol? Kenapa kalian coba untuk ngatur? Dari situ saya sadar juga, oh iya benar juga. Iya gitu loh. Seandainya saya tidur dari Senin sampai Jumat, iya market tuh gerak juga, gerak sendiri gitu loh. Nggak ada open posisi loh padahal saat itu, nggak ada buka posisi apa-apa. Dari situ saya sadar, oh iya market itu bebas. Dia gerak sendiri.
Jadi Anda trading, Anda nggak trading, dia tetap gerak. Jadi berhenti untuk kontrol. Seakan-akan ketika Anda punya posisi, market itu gerak karena posisi Anda. Itu saya rasa adalah salah satu pemikiran yang salah, yang keliru, dan itu ngaco banget ya. Jadi saran saya adalah jadilah trader yang baik, jadilah trader yang tanggung jawab ya, bertanggung jawab ya. Kalau salah, kalau loss, terima saja. Ya, terima saja. Makanya atur resiko, pakai resiko yang kecil. Berkali-kali saya itu selalu ngomong, pakailah resiko yang kecil. Ya, resiko yang Anda itu siap. Ya, ketika Anda punya modal 100 juta, gunakan resiko pertama 200.000 dulu. Kurang 300.000, 400.000. Oh ya, cukup, cocok. Ya udah, segitu aja. Nggak usah pakai resiko yang besar-besar. Memang ketika Anda menggunakan resiko 10 juta, ketika Anda profit, mungkin Anda akan dapat 10 atau 20 juta. Betul? Betul. Tapi kalau lossnya 5 kali, berturut-turut, 50 juta hilang. Gitu loh. 50 juta hilang, makin lama balikinnya. Makin lama recovery-nya. Makin stres, makin pusing. Ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya Anda kesal sendiri. Ya, istilahnya emosi sendiri jadinya. Itu kan karena kesalahan sendiri. Jadilah objektif makanya. Bikin sistem. Biar nggak ngawur, punya sistem, bikin sistem sendiri, ya, gitu loh, ya. Jadi teman-teman itu memang harus punya kesadaran ya. Yang namanya trading punya resiko, makanya kita harus pintar, jangan egois, ya. Oke, itu saja teman-teman. Mungkin pada seri episode ke-6 ya, yang judulnya menjadi objektif ini, saya harap teman-teman itu menerima manfaat ya. Teman-teman itu selalu mencatat, teman-teman itu selalu memiliki catatan. Teman-teman bisa baca lagi catatan tersebut, mungkin menonton video saya berulang-ulang kali untuk memahami, karena yang seperti ini membosankan. Jujur, membahas hal seperti ini adalah hal yang trader paling nggak suka. Trader itu sukanya kan membahas metode, membahas pamer screenshot profit, segala macam. Kalau saya pamer screenshot profit saya, uangnya uang siapa? Uang saya. Masuknya ke rekening siapa? Rekening saya. Anda cuma ngelihat ujung-ujung Anda sakit hati, iri, dengki. Saya dapat dosa gitu loh. Jadi ketika kita mau memamerkan profit, itu nggak ada gunanya gitu. Lebih baik kita memberikan edukasi gitu. Tetapi kalau edukasi seperti ini, itu paling nggak suka sama orang. Orang paling nggak suka. Trader itu nggak suka. Membosankan gitu loh. Ya, mereka pengennya kan hal-hal yang keren gitu loh, yang asik gitu loh. Ya, tetapi hal-hal seperti ini kalau teman-teman pahami, ini adalah pondasi. Ini pondasi namanya. Ya, gitu loh. Jadi makanya saya sebut ini adalah spiritual mind, adalah istilahnya tuh pikiran, kejiwaan gitu loh, pikiran yang mendasari keputusan kita. Kalau Anda tidak paham ini, ya percuma saja gitu. Metode apapun yang Anda gunakan juga nggak guna gitu. Ya, itu saja teman-teman ya. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi di seri berikutnya. Bye-bye.